9 Sutra Matahari 318. Edisi yang ke-3610 dan 3611. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Telapak Dao Surgawi adalah sesuatu yang pernah diperoleh Ye Tianfei di alam rahasia kekosongan sebelumnya. Saat itu, Ye Tianfei hanyalah seorang dewa emas dan baru menguasai 3 atau 4 jenis hukum Dao besar. Kemudian, seiring bertambahnya jumlah hukum Dao besar yang dikuasainya, kekuatan telapak Dao Surgawi secara bertahap menjadi lebih kuat. Namun, Ye Tianfei kemudian memperoleh seni bela diri dan teknik rahasia yang lebih kuat, jadi ia secara bertahap meninggalkan tapak Dao Surgawi. Sekarang Ye Tianfei telah menjadi dewa virtual yang sempurna dan telah menguasai lebih dari 100 hukum Dao Agung. Ye Tianfei sedang mempersiapkan diri untuk membangun kembali telapak Dao Surgawi guna melihat taraf kekuatan dan seberapa kuat teknik telapak tangan ini dapat dicapai. Jadi Ye Tianfei mulai mundur lagi dan berlatih telapak Dao Surgawi. Ada sebuah legenda di dunia ini, yaitu 3000 Dao besar. Jumlah hukum Dao besar yang telah kukuasai sekarang telah mencapai lebih dari 150, yang masih jauh dari 3000 Dao besar. Ye Tianfei mula-mula memilah semua hukum Dao besar yang telah dikuasainya, lalu berbicara perlahan. Sebenarnya, ada banyak hukum Dao besar yang memiliki atribut serupa, seperti hukum Dao besar es, hukum Dao besar hujan, hukum Dao besar hujan es, hukum Dao besar kabut, hukum Dao besar air, hukum Dao besar salju, dan sebagainya. Semua hukum Dao besar ini condong ke arah atribut air. Meskipun semuanya merupakan hukum jalan yang termasuk dalam atribut air, ketika dibagi lagi, banyak hukum jalan yang berbeda dapat lahir. Lagi pula, kekosongan yang berbeda, kelompok dunia yang berbeda, dan dunia yang berbeda akan memiliki hukum jalannya sendiri yang khusus, sehingga jumlah hukum jalan yang berbeda-beda di dunia sebenarnya sangat banyak. Ye Tianfei sekarang hanya menguasai lebih dari 100 jenis, yang memang jauh dari 3000 cara hebat. Memang benar, ruang dan waktu itu hampir tak terbatas. Jumlah hukum Tao yang ada di ruang dan waktu yang tak terbatas ini sungguh terlalu banyak. Ada beberapa hukum Tao yang belum pernah Anda lihat, apalagi dengar. Selain itu, jumlah dan jenis hukum Tao di dunia ini sebenarnya tidak tetap. Selama bertahun-tahun dalam ruang dan waktu, jumlah dan jenis hukum Tao sebenarnya terus berubah. Beberapa hukum Tao lama akan lenyap, dan beberapa hukum Tao baru akan lahir. Kata Hun Lao, "Oh, Guru Hun, apakah Anda mengatakan bahwa hukum Tao akan mati dan lahir?" Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Guru Hun. Menurut ingatan rasial saya, memang demikian adanya, dan semakin tinggi alam para dewa, semakin besar penekanan yang diberikan pada penguasaan berbagai hukum dunia. Dengan kata lain, semakin banyak jenis hukum dunia yang dikuasai dewa, semakin kuat pula dia. Jadi, Anda tidak boleh mengendur dalam mempraktikkan hukum dunia, dan berusahalah untuk menguasai lebih banyak hukum dunia. Hun Lao mengangguk. Jadi begitulah adanya. Hukum alam semesta memang ajaib. Seru Ye Tianfei. Selanjutnya, Ye Tianfei terus berlatih telapak Dao Surgawi. Di Menara Pantom, sekitar setahun kemudian. Akhirnya aku berhasil memadukan semua hukum agung yang kukuasai sekarang ke dalam telapak Dao Surgawi. Telapak Dao Surgawi, yang memadukan lebih dari 150 hukum agung, seharusnya sangat kuat. Ye Tianfei tiba-tiba berkata perlahan. Karena telapak tangan Dao Surgawi dapat memadukan begitu banyak hukum agung, itu berarti tingkat teknik telapak tangan ini jauh lebih tinggi daripada perkiraanmu sebelumnya. Kata Hun Lao, saya memperkirakan bahwa telapak Dao Surgawi dapat memadukan hingga 200 jenis hukum Dao Agung, yang seharusnya menjadi ranah tertinggi. Namun bagi saya, metode telapak tangan ini masih dapat digunakan. Telapak Dao Surgawi dengan lebih dari 150 jenis hukum Dao Agung belum mencapai ranah tertinggi. Kata Ye Tianfei, mengolah kembali telapak Dao Surgawi memungkinkan Ye Tianfei memperoleh pemahaman lebih dalam tentang teknik telapak tangan ini. Pada saat ini, ledakan energi tiba-tiba meledak di Menara Hantu. Tuan Huang, apakah Anda telah membuat terobosan? Ye Tianfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera melihat ke arah tempat Huang Sang berlatih dalam pengasingan dan bertanya. Karena energi baru saja keluar dari badan Huang Sang. Ya, saya memang telah membuat terobosan, dan kekuatan saya telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Huang Sang mengangguk. Menurutmu, kekuatanmu saat ini setara dengan tingkat kekuatan berapa?
Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatanku saat ini mungkin setara dengan dewa sejati tingkat dasar atau menengah. Jika pertarungan benar-benar terjadi, aku seharusnya bisa mengalahkan dewa sejati tingkat menengah. Huang Sang berpikir sejenak, lalu menjawab, "Ya, kau akhirnya mencapai tingkat dewa sejati." Ye Tianfei berkata dengan heran. Tidak hanya aku memperoleh banyak sumber daya yang cocok untuk kultivasiku di 5 gunung hitam, tetapi aku juga memperoleh banyak keterampilan dan senjata ajaib. Semua keterampilan itu terkait dengan jalan mahiyat, dan ada juga yang tentang cara memurnikan dan mengendalikan mahiyat. Selanjutnya, aku berencana untuk berlatih jalan hantu dan mahiyat pada saat yang sama, berlatih hantu dan mahiyat. Karena jalan hantu dan jalan mahiyat sangat dekat, dengan tingkat keterampilanku saat ini di jalan hantu, hampir tidak akan ada kendala dalam berlatih jalan mahiyat, dan aku dapat mencapai alam dewa mahiyat dalam waktu singkat. Huang Sang berkata lagi, berlatih teknik hantu dan mahiyat, itu bagus. Orang-orang yang berlatih teknik Dao mahiyat sebelumnya sangat kuat dan membunuh banyak master dewa sejati dari kubu Guardian dan kelompok angin musim gugur. Teknik Dao mahiyat sangat bagus. Saat kamu bertemu orang-orang dari kubu Guardian dan kelompok angin musim gugur itu lain kali, gunakan mereka untuk berlatih kultivasi mahiyat. Ulat Sutra Naga bertanduk emas segera berkata setelah mendengar kata-kata Huang Sang. Sebenarnya, selama retretku kali ini, aku telah berlatih dan meningkatkan wilayahku sambil juga berlatih beberapa teknik mahiyat. Jika aku memiliki mahiyat-mahiyat yang telah dimurnikan itu sekarang, aku dapat segera mengendalikan mereka untuk bertarung. Huang Sang berkata sambil tersenyum. Sepertinya kekuatanku mulai menurun. Guru, mulai sekarang aku juga akan mengasingkan diri untuk berlatih dan melihat apakah aku bisa meningkatkan garis keturunanku. Hu Miao berkata pada Ye Tianfei. Baiklah, Hu Miao, sebaiknya kau berlatih dalam pengasingan. Aku akan segera memurnikan sejumlah pil ajaib untukmu untuk membantumu meningkatkan garis keturunanmu. Kata Ye Tianfei, kalau begitu aku tidak boleh tertinggal. Mulai sekarang aku juga akan berlatih secara menyendiri. Ulat Sutra Naga bertanduk emas pun segera berkata. Baiklah, aku juga akan membuatkan sejumlah pil ajaib untukmu. Akan lebih baik jika itu bisa meningkatkan kekuatanmu. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian beberapa klon Ye Tianfei segera mulai memurnikan pil untuk Hu Miao dan Ulat Sutra Naga bertanduk emas. Sebagai seorang alkemis tingkat dewa sejati, setiap ramuan yang disempurnakan Ye Tianfei sekarang memiliki efek yang sangat baik. Beberapa klon Ye Tianfei terus-menerus menyempurnakan ramuan di Menara Hantu. Latihan alkimia yang berkelanjutan ini telah memungkinkan keterampilan alkimia Ye Tianfei terus meningkat. Ye Tianfei merasa bahwa dia belum sepenuhnya memahami kitab suci alkimia yang diperolehnya di alam rahasia Yang Ming, dan saat ini dia mungkin hanya menguasai 70% hingga 80% saja. Kalau saja dia dapat menguasai kitab suci alkimia secara menyeluruh, level alkimia miliknya pasti akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Ye Tianfei mengakhiri retretnya dan keluar dari Menara Hantu dan datang ke aula pertemuan klan Iblis Bumi. Tuan Muda Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Ye Tianfei baru saja memasuki ruang pertemuan ketika leluhur dewa sejati perantara dari klan Iblis Bumi telah merasakannya. Ia pun melintas dan datang ke balai pertemuan. Kemudian lebih dari selusin dewa sejati datang ke aula pertemuan. Semua dewa sejati ini berada di puncak aliansi. Tuan Ye, kabar baik. Dua leluhur klan Iblis Bumi lainnya sedang berjuang untuk mencapai alam dewa sejati tingkat menengah. Saya pikir mereka akan segera bisa menjadi dewa sejati tingkat menengah. Leluhur klan Iblis Bumi berkata kepada Ye Tianfei dengan penuh semangat. Total ada 3 leluhur di klan Setan Bumi. Leluhur di depannya sebelumnya telah meminum ramuan yang khusus dibuat Ye Tianfei untuknya, dan kemudian dia berhasil menerobos dan menjadi dewa sejati tingkat menengah. 2 leluhur lainnya juga menerima ramuan yang khusus dibuat Ye Tianfei untuk mereka, tetapi sejauh ini belum ada terobosan. Dan selama masa ketika Anda, Tuan Muda Ye, sedang menyendiri, klan Iblis Bumi kami memperoleh 5 dewa sejati lagi. Sekarang kami memiliki total 11 dewa sejati di klan Iblis Bumi kami. Selain itu, ada sejumlah besar dewa virtual. Kekuatan keseluruhan setidaknya meningkat 5 atau 6 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tuan Muda Ye, terima kasih. Alasan mengapa kekuatan keseluruhan klan Iblis Bumi kami meningkat pesat sepenuhnya karena bantuan Anda. Tuan Muda Ye,
Anda adalah dermawan besar bagi klan iblis bumi kami. Kata leluhur tua klan setan bumi dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Ye, keluarga Liu kita telah memperoleh 4 dewa sejati lagi selama periode ini, dan aku juga telah menjadi dewa sejati tingkat menengah. Pada saat ini, seorang lelaki tua melangkah ke ruang pertemuan, tampak sangat bangga dan berbicara. Itu adalah nenek moyang keluarga Liu. Dia baru saja tiba di benua Xuanhuang dan menemukan Ye Tianfei di aula pertemuan. Dia segera datang kepada Ye Tianfei untuk melaporkan kabar baik itu. Tuan Muda Ye, Sekte Changping kita telah memperoleh 2 dewa sejati lagi selama periode ini. Sekarang kita memiliki total 3 dewa sejati di Sekte Changping. Seorang tetua Sekte Changping berkata dengan penuh semangat. Sekte Baiyun kita telah memperoleh 2 dewa sejati lagi selama periode ini. Sekarang kita memiliki total 5 dewa sejati di Sekte Baiyun kita. Para pemimpin puncak kekuatan lain dalam aliansi juga angkat bicara. Selama periode ini, Ye Tianfei telah menyediakan kekuatan-kekuatan dalam aliansi tersebut dengan ramuan-ramuan yang dimurnikannya. Sebagai seorang alkemis di tingkat dewa sejati, efek pil yang disempurnakan Ye Tianfei tentu saja sangat bagus, dan semuanya disempurnakan secara tepat sasaran, yang memungkinkan sekelompok dewa sejati baru bergabung dengan aliansi dalam waktu singkat. Tuan Ye, saya baru saja menghitung, dan aliansi kita sekarang memiliki lebih dari 30 dewa sejati secara total. Memiliki lebih dari 30 dewa sejati dalam waktu singkat telah membuat kekuatan aliansi kita secara keseluruhan meningkat pesat. Saya pikir aliansi kita sekarang menjadi salah satu kekuatan super teratas di Void ke-6. Kata leluhur klan setan bumi dengan penuh semangat. Tidak, itu tidak cukup. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Musuh kita adalah kubu Guardian. Hanya lebih dari 30 dewa sejati tidak cukup untuk melawan kubu Guardian. Selain itu, sebagian besar dewa sejati dalam aliansi kita adalah dewa sejati primer, dan efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Oleh karena itu, tugas terpenting aliansi kita di masa depan adalah terus meningkatkan kekuatan kita. Jika kita tidak cukup kuat, aliansi kita tidak akan mampu benar-benar melawan kubu Guardian. Ye Tianfei melanjutkan, Tuan Ye, Anda benar. Kubu Guardian terlalu kuat. Jika kubu Guardian mengirimkan dewa sejati tingkat tinggi, tidak ada master dalam aliansi kita yang akan mampu menghadapinya. Terlebih lagi, kubu Guardian telah memenangkan banyak kekuatan. Tidak peduli skala atau kekuatan keseluruhannya, aliansi kita dapat dibandingkan dengannya. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dewa sejati lainnya di aula menjadi tenang, dan seseorang tidak dapat menahan diri untuk berkata. Semuanya, di periode waktu berikutnya, kita harus mengikuti perintah Tuan Muda Ye dan terus meningkatkan kekuatan kita. Leluhur klan setan bumi mengangkat suaranya dan berkata dengan keras. Tuan Ye, banyak kejadian besar telah terjadi di Void ke-6 selama periode ini. Izinkan saya melaporkannya kepada Anda. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata kepada Ye Tianfei. Orang tua ini adalah dewa sejati junior, dan dia secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola personel intelijen dalam aliansi ini. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku. Ye Tianfei mengangguk. Selama periode ini, hal yang paling sensasional di Void ke-6 adalah kemunculan tiba-tiba sebuah kekuatan yang disebut Istana Yinxi. Dikatakan bahwa Istana Yinxi adalah kekuatan jahat di zaman kuno, yang menghususkan diri dalam praktik mahiyat. Untuk mempraktikkan praktik mahiyat, kekuatan ini akan mengumpulkan mahiyat di mana-mana, dan bahkan membunuh orang-orang tak berdosa tanpa pandang bulu, mengumpulkan mahiyat melalui pembunuhan. Di zaman kuno, Istana Yinxi membantai banyak dunia yang tidak bersalah dan membunuh semua makhluk di dunia tersebut untuk memurnikan mahiyat, yang membangkitkan kemarahan publik. Itu dikepung bersama oleh beberapa kekuatan yang benar dan akhirnya menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Namun belum lama ini, benteng Istana Yinxi tiba-tiba diduduki oleh Kam Pelindung dan Qiu Feng. Para master kelompok itu menemukan bahwa pertempuran yang mengerikan terjadi di antara kedua belah pihak, dan banyak master dari kedua belah pihak meninggal dalam pertempuran itu. Namun, dikatakan bahwa Kam Pelindung sekarang telah berhenti berperang dan berdamai dengan Istana Mahiyat Yin. Dan Kam Pelindung juga telah memberi kompensasi kepada Istana Mahiyat Yin dengan sejumlah besar uang. Saya bahkan menerima berita bahwa dua kekuatan utama, Kubu Penjaga dan Istana Mahiyat Yin, telah mulai berkomunikasi secara rahasia.
Beberapa ahli deduksi telah menyimpulkan melalui deduksi bahwa Istana Mahiyat Yin berharap dapat menggunakan kekuatan kubu penjaga untuk membantu mengumpulkan Mahiyat, sementara kubu penjaga ingin menggunakan kekuatan Istana Mahiyat Yin untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang menentang kubu penjaga. Kata lelaki tua itu. Sebagian dari apa yang dia katakan adalah sesuatu yang sudah diketahui Ye Tianfei, dan sebagian lagi adalah informasi baru. Kedua kekuatan, Kamp Penjaga dan Istana Yinsi, sebenarnya telah bergabung secara rahasia. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Kedua kekuatan ini sangat kuat. Jika mereka diam-diam membentuk aliansi, itu akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Itu memang mungkin, kata orang tua itu. Tuan Muda Ye, kubu penjaga telah terus menguji beberapa kekuatan utama dalam aliansi kita selama beberapa waktu ini, dan tampaknya mereka siap untuk mengambil tindakan. Orang tua itu berbicara lagi. Benar, ada sekelompok mata-mata tak dikenal di sekitar markas besar keluarga Liu, yang mengawasi ketat keluarga Liu. Aku menangkap beberapa dari mereka, tetapi ketika aku mulai menginterogasi mereka, mereka langsung bunuh diri dengan meminum racun. Ini adalah gaya mata-mata dari kubu Guardian. Aku merasa bahwa kubu Guardian akan segera mengambil tindakan terhadap keluarga Liu lagi. Aku telah memindahkan sejumlah besar anggota klan dari markas besar keluarga Liu dan menyebarkan mereka ke beberapa pangkalan yang didirikan secara diam-diam oleh keluarga Liu. Orang-orang di markas besar keluarga Liu juga siap untuk bertarung kapan saja. Kata leluhur keluarga Liu, Tuan Ye, markas besar Sekte Baiyun kita selalu diawasi oleh mata-mata dari Kamp Penjaga. Kamp Penjaga seharusnya berencana untuk mengambil tindakan terhadap Sekte Baiyun kita. Kata seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah sesepuh Sekte Baiyun. Ada juga banyak mata-mata yang dikirim oleh kubu penjaga yang bersembunyi di dekat markas besar klan iblis bumi kita. Kata leluhur klan setan bumi. Tuan Ye, saya menduga bahwa kubu Guardian sudah mengetahui keberadaan aliansi kita dan akan segera mengambil tindakan terhadap kita. Kata seorang lelaki tua, itu mungkin saja. Semua orang harus bersiap. Selanjutnya, aliansi kita mungkin harus bertarung langsung dengan kubu Guardian. Ye Tianfei mengangguk. Dengan mengatakan itu, Ye Tianfei mengerti bahwa aliansi yang dibentuknya masih belum cukup untuk menghadapi kubu penjaga Void ke-6. Tidak bagus, Tuan Ye, markas besar geng Guking kita telah ditembus, dan sekarang berada di ambang kehancuran. Saya berjuang keluar dan akhirnya berhasil lolos. Tuan Ye, tolong selamatkan anggota geng Guking kita dengan cepat. Pemimpin geng dan beberapa tetua tertinggi masih berada di markas besar dan tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, seorang dewa virtual yang sempurna dengan luka pareh dan darah di sekujur badannya mendarat di benua Xuan Huang, lalu buru-buru berlari ke aula pertemuan, dan langsung berlutut ketika melihat Ye Tianfei, menangis dan terisak-isak. Siapa yang melakukannya? Kubu Guardian. Ye Tianfei tiba-tiba berdiri. Geng Guking merupakan kekuatan dalam aliansi dengan kekuatan keseluruhan yang baik. Dengan bantuan Ye Tianfei, dua dewa sejati telah lahir selama periode waktu ini. Apa, Tetua Wu? Apakah maksudmu markas besar geng Guking kita telah diretas? Di aula, seorang lelaki tua yang perawakannya sedikit lebih pendek tiba-tiba mengubah ekspresinya dan bereaksi sangat hebat. Dia segera bergegas menolong Yuan Mansusen yang terluka pareh. Ya, Tetua Yuan, markas besar geng Guking kita telah ditembus. Namun, bukan kamp penjaga yang menerobos markas besar, melainkan sekelompok Mahiyat. Di belakang Mahiyat-Mahiyat itu diikuti serangkaian sosok hitam yang wajah aslinya tidak dapat dilihat. Sebagian besar dari mereka berasal dari Istana Yinsi. Tetua Yuan, cepatlah kembali untuk membantu. Wajah dewa virtual yang sempurna itu dipenuhi ketakutan ketika dia berbicara, dan badannya bahkan sedikit gemetar, dan dia tampaknya masih dalam keadaan terkejut. Aula Yinsi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Wu, semua orang di aula langsung tahu bahwa Aula Yinsi pastilah yang melakukannya. Sialan, orang-orang dari Istana Yinsi itu benar-benar pergi untuk berurusan dengan geng Guking kita. Penatua Yuan terkejut dan marah. Penatua Yuan ini adalah salah satu dari dua dewa sejati geng Guking. Dia telah tinggal di benua Xuan Huang selama ini, karena benua Xuan Huang saat ini untuk sementara menjadi markas besar aliansi, dan setiap kekuatan akan memiliki master yang ditempatkan di sini. Minumlah pil penyembuh ini terlebih dahulu, lalu beristirahatlah dengan tenang di sini.
Ye Tianfei menjentikkan jarinya, mengirim beberapa botol pil ajaib kepada Tetua Wu, dan berkata, "Ayo, kita akan segera bergegas ke markas Genggu King." Ye Tianfei kemudian melambaikan tangannya dan berkata kepada yang lain, lalu melangkah maju dan berjalan keluar dari ruang konferensi. Sebanyak lebih dari 10 dewa sejati mengikuti Ye Tianfei dan bergegas keluar dari aula konferensi. Segera Ye Tianfei mengumpulkan 15 dewa sejati dan sejumlah besar pasukan, yang semuanya memasuki pesawat ruang angkasa leluhur klan Iblis Bumi. Nenek moyang klan Iblis Bumi mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk terbang ke langit, dan langsung meninggalkan markas besar klan Iblis Bumi dan dengan cepat bergegas menuju ke arah markas besar Genggu King. Markas besar Genggu King tidak jauh dari markas besar klan Setan Bumi. Selain itu, pesawat ruang angkasa leluhur klan Iblis Bumi terbang sangat cepat, dan segera tiba di luar kelompok dunia tempat markas besar Genggu King berada. Nama kelompok dunia ini adalah kelompok dunia Gu King. Itu memang istana Yinsi. Huang Sang segera mengabar kepada Ye Tianfei. Dia berlatih seni kultivasi mahiyat, jadi dia sangat peka terhadap aura orang-orang di istana Yinsi. Orang-orang di istana Yinsi itu sangat kuat, jadi kamu harus berhati-hati. Hun Lao memperingatkan, istana Yinsi memang sangat kuat, tetapi aku tidak tahu berapa banyak master dewa sejati yang dikirim istana Yinsi untuk menghadapi Genggu King. Mari kita lihat kekuatan mereka terlebih dahulu. Energi jiwa Ye Tianfei telah dirasakan ke dalam kelompok dunia Gu King dan melihat satu demi satu sosok hitam dan sejumlah besar mahiyat memancarkan energi mahiyat yang kaya. Mahiyat-mahiyat itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, namun mereka terus bergerak dan memiliki daya serang yang sangat dahsyat, terutama sepasang cakar mahiyat yang memancarkan aura menyeramkan dan sekeras senjata ajaib. Semua orang masuk diam-diam lalu melancarkan serangan diam-diam. Ye Tianfei berkata kepada semua dewa sejati di sisinya. Kemudian dia mengeluarkan Jade Ruyi dan mengaktifkannya secara langsung. Dengan sekejap badannya ia melesat memasuki gugusan dunia hijau kuno. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan dari jauh dan segera menemukan bahwa pemimpin Genggu King dan sekelompok anggota tingkat tinggi Genggu King sedang dikepung di salah satu dunia. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk diam-diam bergegas menuju dunia itu. "Bos, para tetua, saya kembali." Pada saat ini, Penatua Yuan dari Genggu King telah bergegas ke pintu masuk dunia ini, meraung, dan kemudian menyerbu masuk. Namun, Penatua Yuan segera dihentikan oleh sosok hitam dan pertempuran sengit pun terjadi. Ye Tianfei diam-diam memasuki dunia ini dan menemukan bahwa makhluk-makhluk di dunia ini sedang dibantai dalam skala besar. Ada sejumlah besar mahiyat yang memancarkan energi mahiyat yang kuat, dipimpin oleh sosok-sosok hitam, mengejar makhluk-makhluk di dunia ini kemana-mana. Untungnya, istana Yinsi tidak mengirim terlalu banyak guru. Mungkin hanya ada sekitar 10 dewa sejati, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa sejati primer. Pada saat ini, Huang Sang diam-diam muncul di samping Ye Tianfei dan berkata melalui transmisi suara. Karena dunia ini sudah dipenuhi dengan energi mahiyat yang kaya, dan Huang Sang baru saja mulai berlatih seni mahiyat, dia mampu dengan terampil memadukan sosoknya dengan energi mahiyat di ruang sekitarnya, sehingga sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Saya akan bertemu orang-orang itu sekarang untuk melihat apakah jalan hantu atau jalan mahiyat yang saya praktikkan lebih kuat. Huang Sang berkata sambil tersenyum. Lalu ia menjelma menjadi hantu yang samar dan diam-diam bergerak menuju sosok hitam yang tak jauh dari situ. Biar aku selamatkan orang-orang dulu. Ye Tianfei melihat bahwa para pemimpin puncak Genggu King di kejauhan dikelilingi oleh 5 atau 6 sosok hitam dan berjuang untuk bertahan. Kelima atau 6 tokoh hitam ini semuanya adalah master di tingkat dewa sejati, sedangkan Genggu King hanya memiliki satu dewa sejati yang memimpin para pemimpin teratas dalam pertempuran, jadi mereka jelas bukan tandingan. Pada titik pertempuran ini, sepertiga pemimpin utama Genggu King telah meninggal, dan yang tersisa berjuang untuk bertahan. Orang-orang ini mempraktikkan teknik jalur mahiyat, yang termasuk dalam energi gelap, sementara kamu mempraktikkan kitab suci kuno 9 matahari, yang merupakan teknik yang paling yang dan kuat di dunia. Yang dapat mengalahkan Yin, jadi kamu dapat mencoba menggunakan kitab suci kuno 9 matahari untuk menghadapinya. Hun Lao menyarankan, baiklah kalau begitu. Ye Tianfei pikir itu masuk akal setelah mendengar ini. Maka dia pun segera menggunakan kitab suci kuno 9 matahari,
dan 5 bola cahaya emas besar langsung terbang keluar dari dantian Ye Tianfei dan membubung ke angkasa. Setiap bola cahaya terbakar dengan ganas, dan nyala api mengerikan yang dilepaskan menyebar ke segala arah, langsung membakar sebagian besar ruang di sekitarnya. Ye Tianfei kini telah mengolah kitab suci kuno 9 matahari ke tingkat kelima. Masing-masing dari 5 bola cahaya emas telah mengintegrasikan harta karun yang tertinggi. Terutama bola cahaya emas kelima telah mengintegrasikan ramuan batin gagak emas berkaki 3, yang mengandung energi api yang menakjubkan. Dengan munculnya 5 bola cahaya emas besar ini, energi mahiyat di ruang sekitarnya langsung terdorong menjauh, dan bahkan sosok-sosok hitam yang mengelilingi geng Guking di kejauhan memandang ke arah Ye Tianfei. Orang itu mempraktikkan seni bela diri yang paling berorientasi pada yang di dunia, yang kebetulan merupakan musuh bebuyutan seni bela diri jalur mahiyat kita. Semua orang harus berhati-hati. Salah satu sosok hitam itu berbicara. Kitab suci kuno 9 matahari milikmu seharusnya sangat efektif dalam menangani teknik mahiyat. Pada saat ini, Huang Sang yang berada jauh juga mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Selain kitab suci kuno 9 matahari, aku juga ingin mencoba telapak dao surgawi. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, Ye Tianfei melesat dan menyerbu ke arah sosok-sosok hitam yang tengah mengepung para pemimpin puncak geng Guking. Gemuruh. Sebuah tangan besar muncul di langit dan terus membesar. Telapak tangan raksasa ini mengandung banyak hukum alam semesta yang mengerikan. Banyak rantai hukum alam semesta yang tak kasat mata tergantung di telapak tangan, bergetar keras. Kemudian, 5 bola cahaya emas besar itu tiba-tiba berubah menjadi 5 kambing emas yang sekujur badannya berkobar-kobar. Kelima kambing emas itu membentuk formasi tertentu dan berlari maju. Ini adalah visi tingkat kelima dari kitab suci kuno 9 matahari, 5 kambing membawa keberuntungan. Cepat minggir, sosok-sosok hitam itu ketakutan oleh serangan mengerikan Ye Tianfei, dan salah satu sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Terdengar 2 kali ledakan, namun kedua sosok hitam itu tidak dapat menghindar dan langsung terkena telapak tangan besar itu, dan hancur berkeping-keping di tempat. Kekuatan telapak dao surgawi yang memadukan lebih dari 100 jenis hukum agung, sungguh hebat. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, kitab suci kuno 9 matahari juga turut menimbulkan efek ini. Tekanan energi yang dipancarkan kelima kambing emas itu amat mengerikan, membentuk medan energi emas, yang memberikan energi represif yang mengerikan pada sosok-sosok hitam itu. Tuan Muda Ye, Anda di sini. Pemimpin geng Guking dan pejabat tinggi lainnya sangat gembira saat melihat Ye Tianfei melangkah ke arah mereka, seperti prajurit dewa yang turun dari langit, dan meledakkan 2 sosok hitam dengan satu gerakan. Kumpulkan anggota kelas Guking kalian segera dan pertahankan kekuatan kalian. Ye Tianfei berkata kepada pemimpin geng Guking. Ye Tianfei tidak berhenti berbicara, dan sekali lagi menggunakan telapak dao surgawi, menghantam sosok hitam yang mundur dengan kecepatan tinggi dan menyebabkannya meledak. Kekuatan para master di istana Yinsi ini kira-kira setara dengan kekuatan dewa sejati utama, dan kekuatan mereka rata-rata. Hun Lao berkata pada Ye Tianfei, "Ya, geng Guking relatif lemah, jadi istana Yinsi tidak mengirimkan terlalu banyak master." Ye Tianfei mengangguk, "Jangan sia-siakan energi mahiyat orang-orang itu, serahkan semuanya padaku." Huang Sang melihat Ye Tianfei meledakkan beberapa sosok hitam berturut-turut dengan satu gerakan, dan segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei. "Baiklah, aku akan melukai mereka dengan serius, lalu menyerahkan mereka padamu." Ye Tianfei mengangguk. Sambil berbicara, Ye Tianfei menggunakan kitab suci kuno 9 matahari dan telapak dao surgawi secara bersamaan, mengejar sosok hitam, dan meledakkan sosok hitam itu dalam waktu kurang dari 2 gerakan. Mereka yang dikirim istana Yinsi untuk melawan geng Guking semuanya adalah dewa sejati junior, dan mereka tidak akan pernah bisa menandingi Ye Tianfei. Terlebih lagi, kitab suci kuno 9 matahari yang dipraktikkan Ye Tianfei dapat menahan teknik jalur mahiyat, memberinya keuntungan dalam kekuatan tempur. Orang yang memimpin operasi ini di istana Yinsi adalah dewa sejati tingkat menengah, tetapi sekarang dewa sejati tingkat menengah itu telah dihentikan oleh leluhur klan iblis bumi, dan kedua belah pihak saling bertarung. Meskipun teknik rahasia jalur mahiyat yang dipraktikkan oleh dewa sejati perantara dari istana Yinsi ini aneh dan mengerikan, kekuatan bertarung leluhur klan iblis bumi juga sangat kuat. Kedua kubu saling serang dan sulit menentukan pemenangnya saat ini.
Bersiap untuk mundur. Melihat situasinya tidak baik, Dewa Sejati Perantara dari Istana Yinsi tahu bahwa Geng Guking telah menerima bala bantuan yang kuat, jadi semua master di sisinya menyampaikan pesan tersebut. Karena kamu di sini, jangan pergi. Huang Sang dapat melihat bahwa orang-orang dari Istana Yinsi ingin mundur, jadi dia meraung dan langsung menghentikan sosok hitam. Hanya dengan beberapa gerakan saja, dia berhasil menjatuhkan sosok hitam itu. Kemudian dia terbang ke depan, memperlihatkan sepasang cakar hantu, menangkap sosok hitam itu, memaksanya masuk ke mulutnya, dan menelannya. Kamu adalah seorang kultivator hantu. Bagaimana mungkin ada kultivator hantu yang begitu kuat di kehampaan ini? Bukankah semua hantu istana gerbang hantu telah meninggalkan laut kekosongan kekacauan saat itu? Dewa Sejati Perantara dari Istana Yinsi yang bertarung melawan leluhur klan Iblis Bumi terkejut dan marah saat melihat Huang Sang mengambil tindakan. Seperti halnya Aula Gerbang Hantu dan Aula Yinsi, keduanya merupakan kekuatan terkenal di lautan hampa yang kacau pada zaman kuno. Aula Gerbang Hantu khusus mempraktikkan jalan hantu, sedangkan Aula Yinsi khusus mempraktikkan jalan mahiat. Keduanya merupakan kekuatan aneh yang membuat orang menggigil ketakutan. Akan tetapi, mereka kemudian dikepung oleh pasukan yang saleh, dan akhirnya Istana Gerbang Hantu terpaksa meninggalkan laut kekosongan kekacauan. Istana Yinsi mengalami nasib yang lebih buruk dan dikatakan telah musnah. Istana Gerbang Hantu, aku harus mengenal kekuatan ini lebih baik saat aku punya kesempatan. Meskipun Huang Sang telah berlatih jalan hantu selama beberapa waktu, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Istana Gerbang Hantu. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini kemungkinan besar adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam cara hantu. Pada saat ini, Ye Tianfei telah mengalahkan kelima atau enam sosok hitam yang mengepung para pemimpin puncak Geng Guking. Semua sosok hitam ini memiliki kekuatan Dewa Sejati Junior dan sama sekali bukan tandingan Ye Tianfei. Sekarang setelah kita mulai, jangan biarkan seorang pun lolos, bunuh mereka semua. Ye Tianfei berkata kepada Huang Sang melalui transmisi suara. Huang Sang sekarang memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Dewa Sejati, dan dia juga telah berlatih teknik jalur mahiat akhir-akhir ini, jadi tidak masalah baginya untuk berhadapan dengan para master Istana Yinsi ini. Ye Tianfei mengirim pesan, meminta beberapa Dewa Sejati untuk menjaga pintu masuk dan keluar dunia ini untuk mencegah para penguasa Istana Yinsi melarikan diri. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk bergegas menuju Dewa Sejati Perantara dari Istana Yinsi yang sedang bertarung melawan leluhur klan Iblis Bumi. Ketika Dewa Sejati Perantara dari Istana Yinsi melihat Ye Tianfei menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut dan marah. Kamu seharusnya tidak menjadi anggota Geng Guking, jadi mengapa kamu ikut campur dalam urusan Istana Yinsi kami? Tidaklah bijaksana untuk memprovokasi Istana Yinsi kami, kata Dewa Sejati dengan muram. Ye Tianfei tersenyum dingin, dan 5 bola cahaya kemasan besar bergulir ke depan, membakar ruang dimanapun mereka lewat, meninggalkan lautan api dengan momentum yang mencengangkan. Lalu kelima bola cahaya emas itu berubah menjadi 5 domba emas besar, yang menerkam ke depan bersama-sama. Dewa Sejati Perantara merasakan napas 5 domba emas raksasa, wajahnya berubah drastis dan dia mundur dengan cepat. Gemuruh. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di atas kepalanya, dan menjatuhkan rantai hukum Tao yang padat dan tak terlihat, melilitnya. Tuan Muda Ye terlalu kuat. Hanya dengan satu gerakan, dia berhasil memukul mundur orang ini terus-menerus. Nenek moyang klan setan bumi baru saja bertarung dengan penguasa Istana Yinsi untuk sementara waktu tanpa pemenang yang jelas, dan dia tahu kekuatan penguasa Istana Yinsi ini. Hasilnya, begitu Ye Tianfei tiba, dia terus-menerus memukul mundur lawannya. Kekuatan bertarung seperti itu sungguh menakjubkan. Tuan Muda Ye, ayo kita bunuh orang ini bersama-sama. Leluhur klan setan bumi terganggu sejenak, tetapi dia segera bereaksi, mengangkat palu besar di tangannya, dan menghancurkannya dengan keras ke arah penguasa Istana Yinsi. Duar, palu besar yang mengerikan itu berguling ke depan dengan kekuatan yang mengerikan, langsung menyebabkan depresi yang dalam di ruang di depannya, seperti mangkuk besar yang diletakkan tegak. Saat leluhur iblis mengambil tindakan, sebagian besar ruang di depan langsung ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, dan penguasa Istana Yinsi merasakan tekanan yang luar biasa. Kutu Kupret, menghadapi pengepungan gabungan dua tuan, Ye Tianfei dan leluhur klan Iblis Bumi, tuan dari Istana Yinsi ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan keras,
Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, penguasa istana Yinsi terpental. Aku di sini. Pada saat ini, Huang Sang telah berurusan dengan orang lain dari istana Yinsi dan bergegas. Oh tidak, pembudidaya hantu ini juga ada di sini. Tuan dari istana Yinsi benar-benar panik, tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri bahkan jika dia ingin. Ye Tianfei, Huang Sang dan leluhur klan iblis bumi, 3 guru besar, mengepungnya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Aku baru saja memanen sejumlah besar mahiat yang telah dimurnikan, dan aku juga menemukan banyak sumber daya budidaya mahiat dan senjata ajaib pada orang-orang itu. Huang Sang dalam suasana hati yang sangat baik dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Dengan mahiat-mahiat itu, aku bisa lebih jauh berlatih teknik jalur mahiat. Imbu Huang Sang bersambung.